Halo guys, masih bersama channel kita ya. Pengalaman ini saya rasakan pada saat melakukan hiking dan camping di Gunung Burangrang, Bandung Barat. Kami tergabung dalam sebuah organisasi yang cukup terkenal di kota Bandung, bahkan Indonesia. Organisasi kami terkenal arogan oleh masyarakat, tapi kami justru bertujuan mengubah pola pikir mereka dari negatif ke positif. Kami pun mulai melakukan baksos, kajian ilmiah, dan kegiatan positif lainnya. Nah, dari situ kami merencanakan membentuk sebuah tim yang bergelut di dunia adventure atau petualangan. Mulailah dari situ, kita merencanakan untuk hiking dan camping perdana. Sebelum hari H menuju kegiatan, kami briefing dulu untuk menentukan rencana lokasi dan waktu. Akhirnya, lokasi yang kami tentukan adalah gunung di ketinggian 2064 mdpl, yaitu Gunung Burangrang. Tim kami mulai mempersiapkan apa saja yang akan dibawa, mulai dari perlengkapan tim, logistik, dan kebutuhan lainnya. Tibalah saat pendakian. Jam 08.30 kami berkumpul di lokasi titik checkpoint di Alfamart dekat SPM Cisarua, Bandung Barat. Karena tim kami ada juga yang berada di kota Garut. Setelah checkpoint di TKP, kami mulai berbincang sambil menunggu kawan kami yang belum hadir. Setelah semua kumpul, mulailah kami menghitung ada berapa orang yang hadir, dan ternyata berjumlah 11 orang. Setelah persiapan beres semua, kami melanjutkan perjalanan ke BC Burangrang via Legok Haji. Jam 11 siang tibalah kami di BC Burangrang. Kami melaksanakan pemeriksaan akhir untuk personil dan material untuk kemudian mendata simaksinya. Pada saat pendakian, kami dibagi menjadi 3 tim. Tim pertama berjumlah 5 orang, yaitu Sandi, Irsyad, Oing, Ii, dan Irsan, dengan tugas tim peluncur pendiri tenda. Tim 2 berjumlah 2 orang, yaitu saya dan Rai. Dan tim terakhir, tim ketiga berjumlah 4 orang, yaitu Uwo, Uhe, Ochan, dan Ladusing. Jam 11.30 siang, tim 1 bergerak meluncur mendahului dengan sigap berbekal HT untuk berkomunikasi dengan tim 2 dan 3. Tim 2 dan tim 3 masih standby jarak waktu 1 jam dengan tim 1. Kami duduk sambil ngopi menunggu adzan zuhur. Jam 13.00, tim 2 dan tim 3 mulai melaksanakan pendakian awal dan nanti pada akhirnya berpisah. Cuaca panas menemani langkah kami pada saat mendaki, karena awal mula pendakian belum adanya pohon rindang, hanya ada ilalang-ilalang kering di sepanjang jalan menuju pos 1. Debar jantung mulai terasa pada saat awal pendakian,
karena langsung disuguhkan dengan tanjakan-tanjakan. Jam 14.00, saya dan Ray tim 2 berjalan terus meninggalkan tim 3. Sampailah kami di pos 1. Di pos 1 kami minum sedikit dan menghisap satu batang rokok. Setelah habis, kami melanjutkan ke pos 2. Di tengah perjalanan menuju pos 2, kami istirahat sejenak sambil menunggu tim 3 di bawah pohon rindang teduh di pertengahan jurang. Di sela-sela obrolan kami mulai terasa kehadiran makhluk lain. Ray berkata, "Bro, ngerasa nggak kamu dari tadi ada yang ngikutin?" Saya menjawab, "Sebentar. Oh iya, ada yang ngikutin pakai baju sniper seperti yang di PUBG." Ray berkata, "Nah itu, santai aja, gak akan ada apa-apa kok." Sambil menghunus sangkur yang diberi bacaan doa dan langsung menancapkan pada ke tanah. Dan setelah sangkur menancap di tanah, terdengar sayup-sayup suara wanita tertawa di sebelah jurang tadi. Ray berkata, "Nah, kedengaran gak tadi ada yang ngetawain?" Saya menjawab, "Iya nih. Wah, bahaya nih. Sebentar, saya mau narik yang di rumah buat jaga-jaga." Pada saat itu, kami berdua saling konsentrasi, fokus untuk bisa berkomunikasi sama makhluk yang hadir itu. "Ray, bro, tahu nggak ini pohon tempat siapa?" Saya, "Ular ya? Cewek? Pakai mahkota?" Ray, "Iya, ini tuh makhluk yang jaga gunung ini." Saya, "Oh iya, lanjut yuk." Ray, "Bentar dulu, nunggu kawan-kawan yang lain, saya masih capek." Saya, sebatang berangkat ya, supaya cepat ke atas, cepat sampai puncak." Dan kami pun menunggu sampai kawan-kawan tim 3 datang. Tidak lama kemudian, tim 3 datang dengan lesunya dan mereka pun ikut istirahat di tempat itu. Jam 15.15 kami melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya bersama tim 3. Dan keganjilan pun kembali terjadi di perjalanan. Saya berada di paling belakang dan 5 teman kami di depan. Jarak 20 meteran. Setiap saya berhenti di pohon yang tumbang, saya melihat batu bulat merah menyala seperti batu akik merah delima. Saya tidak ambil karena saya berpikir itu bukan hak saya dan saya tidak mau ambil resiko. Kemudian saya melanjutkan perjalanan dan kembali lagi terjadi kehadiran batu merah delima itu pas saya berhenti di pohon tumbang. Uhe pun bertanya, "Om, kenapa ngobrol sendiri? Jadi agak parno Om Agus, ngomong sendiri sama pohon." Sambil melihat ke arah saya yang sedang memperhatikan batu merah delima itu. Saya pun menjawab, "Udah cepet maju. Biasa ini ada harta karun. Awas kamu, jangan main empat apa aja yang bukan milikmu." Tak lama berselang, si Uhe langsung lari ke atas, kemudian naik ke atas pohon sambil bergaya ala monyet. Padahal Uhe ini memiliki cedera kaki, habis dipen kakinya. Ojan pun berkata, "Wah, si Uhe apa-apaan? Kesurupan kayaknya." "Bukan si Uhe itu mah, mungkin monyet." Uwok berkata, "Turun Uhe, kamu pengen parah lagi kakinya." Kemudian
Turunlah si Uhe dari pohon itu, seperti orang bingung dan linglung. "Uhe, ada apa ini?" "Ocan, tuh kan kata saya juga, si Uhama gila." "Ray, ayo cepat maju, gak apa-apa. Cepat, sudah sore." Dan kami pun melanjutkan perjalanan kami. Jam 18.10 adzan maghrib terdengar sayup-sayup dari kejauhan, dan kami pun telah sampai puncak. 4 tenda sudah berdiri, dan kami pun siap-siap berkemas untuk makan malam. Jam 19.30 kami melaksanakan makan malam bersama dengan lauk seadanya. Setelah makan, kami melanjutkan untuk hiburan. Kami menyetel musik keras dengan speaker yang dibawa oleh Sandi, serasa puncak burangrang milik kami sendiri, tanpa menghiraukan yang lainnya. Jam 21.00 kami melanjutkan hiburan. Ditambah dari kami ada yang membuka botol anggur merah dengan tujuan agar suasana menjadi hangat dan meriah. Jam 23.00 kami pun selesai dan berencana untuk istirahat. Sebelum istirahat, Ray memanggil saya. "Ray, bro, kesini dulu." "Saya, ada apa bro?" "Ray, saya diberi pesan dan dimarahi oleh Karuhun yang di sini. Soalnya tempatnya dipakai untuk berisik dan minum-minum." Saya, "Hehehe, iya, mau gimana lagi? Anak-anaknya pada suka." "Ray, saya nggak mau tahu. Besok harus bersih-bersih lagi. Jangan sampai acak-acakan." Saya, "Iya gampang, ayo tidur. Tapi saya pengen BAB. Di mana ya?" "Ray, tuh di semak-semak." Saya, "Males ah, mending ditidurin saja." Dan kami pun kembali ke tenda masing-masing untuk beristirahat. Jam 01.30 di dalam tenda ada kami bertiga. Saya, Uwo, dan Ladusing sedang beristirahat. Tapi saya tidak bisa beristirahat karena mules ingin BAB. Kemudian tak saya hiraukan mules yang melanda ini. Lalu saya tertidur. Di dalam tidur saya bermimpi cukup aneh. Saya melihat di belakang tenda saya terdapat semacam perkampungan warga. Padahal di belakang tenda hanya ada pohon perdu kecil menuju jurang. Di dalam mimpi saya masuk ke perkampungan itu dengan maksud ingin numpang BAB karena masih mules. Mulailah saya ke rumah itu. Saya, permisi. Kebetulan di rumah itu berpenghuni 3 wanita. Cewek pertama, "Silahkan masuk ke dalam." Saya, "Permisi mbak, numpang ke belakang." Cewek satu, "Silahkan, WC-nya ada di dalam." Yang saya heran, posisi WC atau klosetnya berada seperti podium dan berada di tengah-tengah ruangan rumah. Saya, "Iya, makasih mbak. Kalau airnya sebelah mana ya?" Cewek satu, "Itu mas airnya di dalam sumur." Mengherankan lagi, posisi sumur berada di dalam rumah, persis di sebelah pintu dalam. Lalu airnya sangat penuh sekali dan bening hingga batas sumur paling atas. Pada saat saya akan mengambil air di sumur itu, saya melihat ada 2 orang muda-mudi yang ingin numpang ke WC di rumah itu. Akan tetapi pemilik rumah itu tidak memperbolehkannya untuk numpang ke WC, malah disuruh untuk pergi ke tempat yang lain. Dan di situ pun saya heran,
Dan saya pun bangun melihat jam menunjukkan pukul 03.15. Dengan rasa dongkol saya keluar tenda untuk bikin kopi. Saya masih penasaran dengan arti mimpi itu dan akan saya ceritakan kepada Ray, teman saya, karena dialah yang paling mengerti situasi sekarang. Pukul 06.00 semua teman-teman bangun dan menikmati sunrise, yang lalu selfie-selfie. Menunggu yang lainnya menikmati selfie-selfie, saya dan teman-teman yang lain mempersiapkan makan pagi. Setelah makan pagi selesai, kami pun kemas-kemas untuk persiapan turun gunung. Pukul 08.00 sesuai permintaan Ray semalam, kami membersihkan sampah-sampah sisa makanan dan sisa kemeriahan tadi malam. Saya perintahkan Uhe untuk membuat lubang untuk memendam sampah dan membakarnya. Uhe pun membuat lubang sedalam lengannya. Satu persatu sampah mulai dimasukkan ke lubang dan akan dibakar. Kejadian ganjil terasa kembali. Sampah yang sudah dimasukkan itu keluar kembali, loncat bagai tidak diterima bumi. Kami semua heran kok bisa kayak gitu. Setelah kami coba kembali, bisa dan tidak jadi dibakar, melainkan ditimbun saja. Sisa sampah yang tidak tertimbun dimasukkan ke plastik sampah dan dibawa turun kembali. Jam 09.30 kami mulai turun gunung. Setelah berdoa semua, turun secara acak, tidak dengan tim. Bisa dibilang turun masing-masing. Saya turun gunung dengan cara lari kecil karena sudah kebelet ingin BAB. Di pertengahan jalur, saya sudah tidak kuat menahan ingin BAB. Dengan terpaksa saya keluar jalur sebelah kiri sejauh 50 meter dan bersiap untuk BAB tanpa izin atau permisi. Sebelum BAB, saya memperhatikan daerahnya dulu. Saat saya jongkok, tiba-tiba di sebelah kiri saya ada seekor ular berwarna emas sebesar jari tengah orang dewasa berjalan dengan santai. Dan saya coba mengusirnya. Tapi ular itu tetap saja dengan santai mendekati saya. Tanpa panjang lebar berpikir, saya langsung kembali ke jalur turun kembali dan tidak jadi BAB. Saat saya melanjutkan perjalanan turun, kembali saya merasa mules dan saya putuskan untuk keluar jalur sebelah kanan sejauh 50 meter lagi. Kali ini saya meminta izin atau permisi dahulu agar tidak ada yang mengganggu. Setelah semua beres, saya langsung ambil sikap BAB dan sampai beres. Setelah beres, saya menimbunnya dengan dedaunan. Pukul 10.30 saya tiba di BC Burangrang urutan keempat dan teman yang lain 7 orang masih di atas. Saya beristirahat sambil menunggu teman yang lain tiba. Jam 11.00 semua tiba di BC dan melanjutkan untuk kembali ke rumah masing-masing. Setelah semua kembali, saya menceritakan kepada ibunya Uwok bahwa saya bermimpi aneh pada saat mendaki Gunung Burangrang, dan beliau menegaskan bahwa saat ini saya didampingi oleh sosok gaib Ratu Ular, penguasa pegunungan Burangrang. Dia tidak ganggu, dia hanya suka dan ingin ikut bersama saya. Dan batu merah delima yang selalu saya lihat di tumbangan pohon-pohon itu merupakan pusaka yang ada di Burangrang. Gunung Burangrang adalah gunung yang sangat indah, dan saya masih mau naik ke Gunung Burangrang itu. Semoga nantinya saya bisa mengulang kembali keindahan yang ada di Gunung Burangrang.
Demikian ceritanya. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.